Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 4 kelas 3 halaman 148, 149 sampai 151. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Ini dia kunci jawaban tema 4 kelas 3 halaman 148, 149, 150 dan 151. Subtema 4 pembelajaran 2 buku tema. Tik. Ayo mencoba halaman 147 dan 148. Bacalah teks berikut dengan lancar. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah di malam harinya. Ya, demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ia pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatannya, harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Amati kembali teks Siti demam. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Sampaikan hasil temuanmu di depan kelas. Jawabannya ini dia. Siti harus menjaga kesehatan. Haknya, jadi ini dia kewajibannya. Haknya, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Silahkan dicatat adik-adik. Yuk berdiskusi halaman 148 dan 149. Dapatkah kamu menemukan kewajiban dan hak lain? Diskusikan dengan teman-temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada selembar kertas. Pajanglah hasil diskusimu pada papan pajangan kelas. Salin hasil diskusi pada tempat tersedia. Jawabannya kalimat yang menunjukkan kewajiban yaitu 1. Siti wajib menjaga kesehatan. Yang kedua, Siti harus banyak minum air putih hangat. 3. Siti harus memilih jajanan yang sehat. 4. Siti harus rajin mencuci tangan. Itu dia kewajibannya. 1, 2, 3, 4. Silahkan dicatat.
kalimat yang menunjukkan hak. 1. Kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. 2. Siti berhak diperiksa dokter. 3. Siti berhak diberi obat dan vitamin oleh dokter. 4. Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. 5. Mereka senang berobat di puskesmas. Ini dia haknya. Silahkan dicatat. Ayo menulis halaman 149, amati kembali teks Siti demam, tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah, tuliskan juga cara mengatasinya, masalah dan cara mengatasinya. Ini dia, silahkan diisi adik-adik jawabannya, masalah dan cara mengatasi. Jadi ini dia masalah dan cara mengatasi. Yang pertama itu badan Siti demam dan panas. Cara mengatasinya, ibu mengompres Siti pakai air hangat. Ini dia. Badan Siti demam dan panas, ibu mengompres Siti pakai air hangat. Ibu juga menyelimuti Siti dengan selimut tipis. Nomor 2, bagian 2. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Siti dibawa ke puskesmas, Siti diperiksa dokter, Siti diberi obat dan vitamin oleh dokter. Silahkan dicatat. Halaman 150, setiap warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatan? Mencarilah jawaban pertanyaan di atas, jadilah wartawan. Carilah teman untuk kamu wawancarai. Catat hasil wawancaramu pada tempat tersedia. Ini dia hasil wawancaranya. Silahkan adik-adik tulis wawancara adik-adik tentang tadi ya, mengapa harus memilih jajanan sehat, apa manfaatnya untuk kesehatanmu ya. Silahkan tulis di sini hasil wawancaranya. Jawabannya seperti ini cuma contoh ya. Jajanan adalah makanan dan minuman yang dijual pedagang kaki lima di jalanan maupun di tempat-tempat ramai. Biasanya jajanan langsung dapat dimakan tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Sementara jajanan sehat adalah jajanan yang memiliki kandungan gizi, tidak berlebihan, bebas bahan pewarna dan pengawet. Contoh jajanan sehat yang dijual di sekolah adalah martabak mini, es pop, pizza, donat kentang, cookies dan nugget. Kita harus memilih jajanan sehat agar memiliki kebiasaan makan yang baik dan sehat. Manfaat makanan sehat adalah dapat terhindar dari penyakit akibat jajanan tidak sehat. Bisa juga sebagai tambang energi dan meningkatkan kinerja otak ya. Oke adik-adik, silahkan dicatat dulu hasil wawancaranya.
Oke, ayo bercerita halaman 151 bagaimana perasaan saat mewawancarai teman. Perasaan saya, apakah adik-adik perasaannya deg-degan, senang, atau bagaimana reaksi adik-adik perasaannya, atau adik-adik takut, atau bagaimana perasaan ketika diwawancarai teman, perasaannya bagaimana, kaku, apakah senang atau canggung misalnya ya. Apa pendapat teman tentang manfaat memilih jajanan sehat ya? Pendapatnya silahkan tanyakan teman adik-adik. Contohnya manfaat jajanan sehat itu untuk kesehatan dan menambah kinerja otak dan terhindar dari penyakitnya. Ceritakanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Silahkan ceritakan ya hasil wawancara adik-adik ya. Jawabannya seperti ini. Contohnya, aku senang saat mewawancarai teman meski sempat deg-degan karena baru pertama kali, tapi saya senang. Begitu juga saat diwawancarai teman. Saat mewawancarai teman, saya mengetahui ada beberapa teman yang sudah memilih jajanan sehat. Ada juga yang belum, alasannya jajanan sehat lebih murah. Ini dia contohnya adik-adik jawabannya. Baik, adik-adik yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru, like juga dan share sebanyak-banyaknya. Oke adik-adik, sekian dan terima kasih. Pembelajaran hari ini tema 4 kelas 3 SD halaman 148 sampai 151. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Bagi adik-adik yang belum subscribe ya, silahkan tekan tombol subscribe. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Oke adik-adik, mohon maaf bila videonya kurang menarik atau ada kata-kata saya yang salah ya. Mohon maaf adik-adik ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.